warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Coba barisan sini semuanya duduk saja. Banser duduk saja. Mereka yang di belakang pengen menatap wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Coba duduk. Yang gak kebagian tiker, saya doakan pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Coba duduk aja gak apa-apa. Bapak Ibu rahimakumullah. Demi Allah pertemuan hari ini sangat diridhai oleh Allah. Buktinya apa? Saya naik pesawat dari Jogja 4:30. Seharusnya 5:30 sudah landing di Jakarta, pindah terminal, jam 6 naik pesawat ke Lampung. Dan Anda tahu? Aku rong cerita. Goblok. Jam 6 pesawat Garuda yang membawa saya ke Lampung seharusnya sudah boarding. Padahal saya 6:30 baru landing di Terminal 2. Sementara Garuda di Terminal 3. Turun dari pesawat saya lari. Kalau pakai logika penerbangan pasti saya ditinggal. Karena biasanya hanya ditunggu 30 menit, nggak sampai. Sampai Terminal 3 sudah jam 7 pagi lebih. Dan saya masih ditunggu sebagai penumpang terakhir. Ternyata usut punya usut, pilotnya ngefans sama saya. Disitulah kemudian saya sering mengatakan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Buktinya malam hari ini rencananya begitu indah, tapi panitia kecolongan, panas tidak ada kipas angin. Saya tengok kanan, tengok kiri, kok nggak ada. Belas nggak ada. Kere. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa menyapa warga masyarakat Lampung, khususnya di Probolinggo, Lampung Timur. Apa Pak? Saya tadi bilang apa? Maklum gak ada kipas anginnya ya. Pengajian ada rektor, ada Pak Bupati. Kipas angin gak punya. Kere. Ketok anggarannya cekak. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kali saya pulang ke Lampung Timur, kuwi ngopo meneh kuwi? Yang saya gagal paham itu sebenarnya katanya UNU kok jas alma maternya kuning itu dari mana itu? Saya jadi gagal paham saya. Apa hubungannya kuning dengan NO? Tapi ini terobosan yang luar biasa pekok saudara-saudara. Setiap kali saya pulang ke Lampung Timur, tentunya saya punya memori yang luar biasa. Karena kebetulan saya juga lahir di Lampung Timur. Saya tidak malu ketika kemudian berjumpa kawan-kawan saya di Jakarta ketika ditanya, Gus Miftah lahir di mana? Lampung Timur. Mereka jawab, loh itu kan gone maling. Bahasa mereka seperti itu.
Tapi saya sampaikan kepada mereka, tidak penting di mana kamu lahir, tapi bagaimana kamu berproses. Maka walaupun UNU Lampung masih baru, saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa yang ada di sini, tidak penting di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Maka saya bermimpi dan punya cita-cita besar. Mudah-mudahan alumni dari UNU Lampung bisa menghasilkan tokoh-tokoh besar di masa yang akan datang. Makanya pede aja Nduk, kayak kamu, caireng, jase kuning, ya Allah, belas orang nyambung. Tolong mbak-mbaknya nanti yang berjilbab kuning, yang berjas kuning, kalau pulang lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku kepadamu tidak bisa diutarakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kemudian saya berangkat ke Jogja waktu itu, kayak kok cerewet ya ngapa kayak gini? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu suka saya berdiri atau duduk? Itulah cewek. Wis rono kipas angin kon ngadeg. Kere. Mohon maaf Pak ya saya berdiri. Panitiane kalungan kayak sapi kurban. Pak siapa namanya? Pak Munawir. Pak Munawir sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua. Inilah enaknya ngajinya orang NU itu, tidak sepaneng. Ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Kalau dosen UNU ya beda lagi lagunya. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa dosen UNU kajine ora sepira. Rapopo Pak Rektor. Mudah-mudahan rektornya panjang umur. Wong sak donya mati Pak Rektor urip dhewe. Saya berangkat ke Jawa tahun 1999. Saya mengenyam SMP Sanawiyah dan Aliyah di Lampung Tengah. Tepatnya di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Ketika saya berangkat ke Jawa, saya cuma bilang sama ibu saya, "Mamah." Gaya toh, wong desa mamah. Mamah itu nggak yang meletek-meletek. Mamah mau kemana? Tandur papa. Ya kalau kayak Pak Bupati, papa ya pantas. Papa kemana? Nimpal teletong. Begitu saya mau berangkat, saya bilang sama ibu saya, tolong saya jangan dikirimi uang. Karena saya tahu ekonomi ibu saya pas-pasan. Walaupun sebenarnya mbah saya dulu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kere. Kayak Pak Rektor ini cakepnya turunan. Persoalannya jalannya naik terus. Jadi nggak pernah cakep Pak.
Waktu itu saya bilang, menggunakan the power of akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang sama ibu saya jangan dikirimi uang, tapi tolong setiap ibu sholat, saya dikirimi Fatihah dan sholawat. Setiap habis sholat, tolong saya disolawati, tolong saya difatihai. Ibu saya bilang, itu saja Le. Iya, jangan ditambahi Yasin. Bisa habis saya Pak. Bermodal uang 1 juta, tabungan saya ketika saya di pondok, saya berangkat ke Jogja. Saya daftar kuliah, kebetulan saya tidak ikut tes. Kenapa? Karena waktu itu nilai NEM saya terbaik selampung tingkatan madrasah aliyah. Wow, gagah bro. Padahal saya itu nggak bisa matematika sama sekali. Begitu ujian matematika saya sholawati, lembar jawaban dikasih, soal belum dibagi sudah selesai. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Makanya saya paling nggak bisa matematika. Dan ternyata diturun sama anak saya Pak. Anak saya kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10 salah semua. Gak ada satupun yang benar. Gurunya bingung, mau dimarahi anaknya kiai? Gak dimarahi kok salah semua? Akhirnya gurunya saya telepon. Kalau Anda pengen marah anak saya, silahkan ke pondok. Saya juga pengen tahu, kenapa semuanya salah? Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin soal matematika, soal 10 salah semua, gak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah gak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul aku. Lanjutkan aku. Anaknya kiai C. Anak saya memang cerdas Pak. Saya ngaji al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, kenapa Bah surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Oh. Langsung anak saya jawab, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Le? Takut surganya rusak. Itu kimcil-kimcil belum paham kamu, belum paham. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian lah. Jomblo, jomblo. Akhirnya saya kuliah, tahun 99, saya tidak kuat ngekos. Akhirnya saya putuskan tinggal di masjid. Kebetulan masjid yang saya tinggali waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Maafi muskilah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan belas. Kere. Beda, begitu saya nikah dengan orang NU, kembali ke lingkungan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan. Maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. 7 hari. Sampai munawir kayak besek ini loh. Modiang madiang. Orang NU itu Pak Bupati cirinya santai. Pengajian ya sambil makan. Ini ya NU gitu loh. Ngerokok, NU. Karena Muhammadiyah nggak mungkin ngerokok. Karena Muhammadiyah itu rokok hukumnya haram. NU makruh. Wajib matamu wajib gitu. Ngawur wajib. Tapi walaupun saya orang NU, saya belum pernah merokok. Saya mau tanya sama mahasiswi, kalau Anda pilih calon suami, pilih yang ngerokok apa tidak?
itulah aku. Kenapa kalau kamu cari calon suami tidak yang merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Codot, codot. NU ngerokok saja pakai dalil. Ni'matul udud ba'da taharu. Kalau orang Muhammadiyah itu takut merokok sampai mengharamkan, kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Ada kiai ngerokok, sampingnya dokter Pak Bupati. Dokternya bilang, Pak Kiai, ngerokok terus, engko mati loh. Apa jawaban Kiai? Mati jadi sumet menah. Kiai NU dilawan. Kayak saya sowan Kiai Ma'ruf sama Deddy Corbuzier. Saya tanya pas makan malam sama Pak Ma'ruf Amin. Abah, Pak Kiai, apa Gus? Ada isu, katanya besok kalau Pak Kiai jadi wapres, meninggal akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya. Kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Emangnya kalau tua mati duluan, siapa bilang? Maka walaupun Mbah Munawir lebih tua daripada saya lebih muda daripada Mbah Munawir. Bisa jadi yang mati Munawir duluan. Akhirnya Bapak Ibu, saya kuliah di Jogja. Nanti akan ada benang merahnya kenapa ini saya ceritakan. Kenapa kita harus bangga jadi orang NU dan kenapa harus bangga kuliah di UNU. Nanti akan ada benang merahnya. Lanang tengah dewe ngerokok, ya Allah. Jangan. Bukan persoalan apa itu loh. Ada penjahat di sarang perawan. Lanang kaosnya pink, yo ngalah. Ini mahasiswi UNU ini jaketnya, jasnya ini kuning apa hijau toh? Hijau ah. Oh bener kata orang, cinta itu membutakan. Ya Allah, ya Allah. Saya meyakini idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Where there is will there are ways. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Tahun 2000 pertama kali saya berkenalan dengan para PSK di Jogja. Tepatnya di lokalisasi Sarkem. Yang dalam bahasa Inggrisnya namanya market flower, pasar kembang. Yang mereka di situ bekerjanya sebagai apa? Penjual kroto. Kroto. Jadi pertama kali saya tahu bahasa kroto itu gara-gara tetangga saya cantik, bentuknya SDSB, semok depan, semok belakang. Ibarat mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Model pakaiannya SMS, silitnya metu sedidik. Tiap hari Pak, bajunya baru, wangi, HP-nya baru. Saya tanya, orang tua kamu orang kaya? Belum, bukan. Pejabat? Bukan. Pengusaha? Bukan. Kok tiap hari baju kamu bagus-bagus? Jelas, kan saya jualan. Saya tanya, kamu jualan apa? Kroto. Saya pusing, kroto itu apa? Di Jogja itu ada pasar burung. Teman saya penjual burung di situ. Saya tanya, Mas, tetangga saya itu cantik, pakaiannya tiap hari baru, bisa kaya gara-gara jualan kroto. Kroto niku nopo? Dijawab, oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Pak Rektor masih mikir manuk apa? Akhirnya saya bisa masuk ke dunia malam. Kenapa? Karena saya membawa misi besar Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam berdakwah itu harus mengedepankan sifat tasammuh. Islam yang moderat,
Islam yang tidak menghakimi, Islam yang bukan menakutkan tapi menyenangkan. Islam bukan Islam yang marah-marah tapi Islam yang ramah. Islam yang merangkul bukan Islam yang memukul. Akhirnya saya masuk ke lokalisasi itu tahun 2000. Usia saya masih 19 naik 20 tahun. Voltasenya lagi gede-gedenya. Ketemu dengan para PSK waktu itu. Pak Rektor kalau mau coba ikut saya nggak apa-apa. Tapi saya jamin mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Pak Bupati mau ikut? Jangan. Imanmu kuat, tapi imronmu tidak kuat. Konsep-konsep ahlu sunnah saya pakai. Bagaimana kemudian orang NU itu Islamnya itu tidak kaku. Konsep Sadziliyah, Islamnya menyenangkan. Islamnya tidak gampang menghakimi. Toh kemudian Al-Quran mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka para pendosa itu ketemu saya itu nyaman. Sampai saya di Jawa Timur saya dikasih julukan. Kemarin saya masuk kafe, MC-nya mau pengajian sama saya, dia teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Beliau istri saya baru penyembuhan. Makanya sebenarnya saya berat mau berangkat ke Lampung. Saya kemarin 4 hari di Palembang, pulang cuman semalam tok. Langsung berangkat ke Lampung, besok langsung ke Jawa Timur. Tapi istri saya luar biasa. Begitu saya mau pamit, dia bilang, Beb. Saya jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Mau kemana? Saya mau pengajian ke Lampung. Istri saya bilang, lanjutkan. Luar biasa. Padahal sakit istri saya. Itulah. Saya kesini meninggalkan istri saya nggak enak. Tapi saya hadir karena cinta. Cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Dan cinta terhadap UNU Lampung. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Jijik. Pak Rektor mau coba? Akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang saya pelajari dari Nahdlatul Ulama ternyata mampu menaklukkan dunia malam. Ternyata mampu menaklukkan lokalisasi terbesar di kota Yogyakarta. Sampai hari ini saya punya binaan PSK itu lebih dari 700. Dan akhirnya kipas anginnya datang, saudara-saudara. Yora cedak-cedak aku masuk angin. Goblok, goblok. Yora ada titik. Malah sentor ke rayo kepiye. Iki ya lucu. Peci karo ndas kok gede ndase to lele. Guys, moga-moga sok bojomu ayu. Amin. Rondo anak 15 susah. Aja dipanjer, ditolak-tolake kaya ndase wong NU tahlilan kae lho lah. Ono bro, makasih ya bro. Wong lanang iki biasane lak rupane elek, lak ndelok anake Nabi Adam, sing wedok malah ayu. Nah, mila cah iki mau rupane elek to. Insyaallah bojone remuk. Konsep-konsep dasar yang saya pelajari di Nahdlatul Ulama, terutama yang berkaitan dengan tasamuh, mampu menjadikan dakwah saya diterima di semua lapisan, termasuk di lokalisasi, klub malam, tempat-tempat karaoke, dan lain sebagainya. Maka ketika tahun 2018 saya ada dakwah di Amsterdam, di Belanda, ada wartawan dari Reuters Inggris, menanyakan apa? Apa yang Anda lakukan itu aneh. Kenapa?
agama yang berkaitan dengan nilai bisa diterima di dunia malam yang identik dengan kemaksiatan dan dosa. Waktu itu saya ditanya, rahasianya apa? Saya sampaikan, inilah konsep dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mampu diterima semua golongan lapisan masyarakat. Saya dulu sederhana kok Pak, gara-gara ada preman curhat, pengen ngaji. Saya masuk ke lokalisasi, bermodal Fatihah dan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya tidak tergoda dengan mereka. Cangkem mungkin ngopo meneh. Sumpah, ini pengajian paling horor sedunia. Ya segini yo, men kita maulid Nabi selawatan di saya. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Bawa HP apa enggak? Ada flashnya? Bisa dihidupkan? Tak jadi dakwah milenial Pak Rektor. Kalau kita kan milenial, Pak Rektor Bupati kolonial. Bawa HP semuanya. Tolong flashnya dihidupkan. Kalau bisa panitia lampunya dimatikan. Kalau tidak bisa mati, Munawir tak matikan. Coba HP-nya semuanya diangkat. Saya pengen melihat. Cek. Sing dipateni iki lampune ora miku goblok cah iki. Malah miku dipateni. Coba lampunya dimatikan. Flashnya dihidupkan. Yang tidak punya HP cangkemnya merenges. Pak Rektor bisa nggak dimatikan lampunya ini? Bisa nggak? Laura diduduk bismillahirrahmanirrahim. Coba lampunya dimatikan. Nah, satu. Itu yang di tengah matikan semua coba. Nah, saya pengen malam hari ini Purbolinggo bersinar dengan sholawat. Insya Allah besok alam barzah kita dibuat sinar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nurnya Muhammad untuk UNU Lampung malam hari ini. Sehingga UNU semakin berkembang dan besar. Amin. Sebentar lagi Pak Doktor, insya Allah jadi prof. Ya. Bukan profesor tapi provokator. Ya profesor lah Pak. Oi, lampunya patah ini bro. Nggak asik nih. Mana tukang lampu? Pupu. Oh, iki tukang lampu. Oh, kok ireng banget. Kon mateni lampu malah dolanan HP iki ngopo to saiki? Oh, di telepon. HP-ne cross-e gaya. Nanti habis sholawat sebelum saya lanjutkan Pak Bupati sambutan. Jangan lama-lama Pak Bupati, 3 menit saja ya. Kacamata saya copot. Kowe kene pengen krungu ngajiku apa pengen delok mataku? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kenapa? Copot. Saya kalau umroh pakai kacamata hitam bawa tongkat. Sampai bandara Jeddah polisi semuanya heboh. Torik, tolong dikasih jalan. Saya bangga. Sampai dalam bandara saya tanya Pak Rektor, kenapa ketika saya datang semuanya minggir dikasih jalan? Jelas ada orang buta lewat. Alah, danco. Ngawur. Malah berani wong buta. Semuanya diangkat. Digerakkan ke arah kanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyawang konco atoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua
ngaji solawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minat ahwali muqtahi. Hadrah berhenti. Yang badar ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana mamamdha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahi. muqtahi. Siap ngambiar bareng? Atiku rasane lara nyawang kanca karo wong liya nangis getih alaku ramo aja rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ayo dilanjut ke masa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan pancene kowe medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku yang lebih kencang sholawatnya ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqtahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikate krungu ning langit. Ho ah ho. Saiki lagune wong NU. Diangkat sing dhuwur. Sholli wa sallim dan iman. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada man qad wahada Salli wa sallim dan iman
wasallim iman على مدى wal ali wal ashabi man قد وغدا wal ali ولا صغار بمن sing banter bareng-bareng saben malam Jumat ali kubur boleh nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى wal ali wal الأصحاب بمن قد وحزن wal ali والأصحاب بمن Hop. قد وحزن sing takon meneng ki cangkeme vokalise malah hadrohe mandek goblok vokalise meneng wae ganggu kupingku kamu fales kowe iki meneng wae ngentute fales kok sing takon meneng ki vokalise malah hadrohe mandek kuwi jaga sembung bawa golok enggak nyambung ulangi sing luwih banter saling wasalim iman alamada saling iman lampu dihidupkan, kita mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati. Rasa suwe-suwe. Nanti Pak Bupati tak ajak ke Ngede saja. Pak Bupati masuk ke Ngede. Kita muliakan Gus Miftah, yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, para kiai, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para mahasiswa, mahasiswi UNU Lampung, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur malam hari ini kita dapat hadir di lapangan Merdeka Probolinggo dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus kita mendengarkan ceramah sekaligus siraman rohani daripada Gus Miftah yang sudah lama-lama kita tunggu. Saya sengaja datang duluan karena saya tahu bahwa yang namanya umaroh itu harus nunggu ulama. Jadi saya sangat menghormati, saya sangat mencintai, dan saya sangat membanggakan para ulama, terutama Gus Miftah, karena beliau ini adalah panutan kita semua. Terima kasih Gus yang telah hadir di Probolinggo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Gus Miftah ini menjadi pegangan dan menjadi sauri tauladan kita semua warga masyarakat Lampung Timur, khususnya masyarakat Probolinggo. Serbannya baru ya Pak ya. Tadi yang disampaikan Pak Bupati hampir saja saya bahas. Karena tadi Pak Rektor bilang sama saya, Gus ada kendala pembangunan. Masa Bupati gak bisa menyelesaikan? Apalagi punya sekda. Sekda, rungokne kupinge. Hajar bro. Ingat, yang tadi saya sampaikan artinya apa? Bahwa kemudian Nahdlatul Ulama mampu memberikan sumbangsih di semua lini. Maka saya minta semua yang hadir untuk support terhadap Universitas Nahdlatul Ulama. Apa yang bisa kita lakukan? 3 hal. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu, pamer. Copot weh. Malah mugo-mugo carry. Saya pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kelangan akik aku. Pengajian sambatan malah kelangan nake. Ora ikhlas matamu, ora ikhlas. Bosok jangan meja. Yang bisa kita lakukan untuk Universitas Nahdlatul Ulama sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Munawir catat ya. Mudah-mudahan Mbah Munawir masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Munawir itu kan artinya bercahaya, bersinar. Kok ini peteng dedet ya? Wayai. 3 hal. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sedekah dengan ilmunya. Bisa ngajar, bisa mulang, dalam konteks lain bisa dengan kekuasaannya. Konteksnya Pak Rektor, mulang, punya ilmu. Konteksnya Gus Miftah, syiar. Konteksnya Pak Bupati, tanda tangan. Maka Pak Bupati ini bisa dilihat oleh masyarakat, tergantung ada nggak manfaat tanda tangannya untuk Universitas Nahdlatul Ulama. Soal pembangunan IMB, teman saya Bupati di mana-mana banyak. Sebenarnya kadang-kadang hanya persoalan teknis. Tapi memang kadang-kadang ada oknum aparatur sipil negara atau ASN yang nakal. Kadang-kadang jadi makelar. Bupati ini ra ngerti anak buahnya makelaran. Jadi ASN nyambi kerja di Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Nah ini hati-hati. Dan di bawah Pak Bupati, praktek-praktek seperti ini harus dihilangkan. Betul Pak Bupati? Tak dukung. Bongso-bongso makelaran kasus, makelaran proyek, hajar Pak Bupati. Ingat, jadi Bupati cuma 5 tahun, 2 kali periode 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Karena Lampung langganannya.
Mudah-mudahan saya sangat berdoa Bupati Lampung Timur diselamatkan oleh Allah. Amin. Bagus nggak Pak Bupati pengajian seperti ini? Oh bagus, ngundang dewe. Nowhere. Pak Rektor, dosen mulang Gus Miftah Syiar, Pak Bupati tanda tangannya. Maka saya berharap persoalan IMB dan pembangunan di UNU bisa dilanjutkan. Amin. Yang pertama, dilihat dari manfaatnya. Yang kedua, wa man kana lahu malun, yang punya harta benda, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan harta bendanya, nyumbang untuk kepentingan agama melalui Nahdlatul Ulama. Apa artinya kekayaan kalau hanya kita nikmati sendiri? Toh harta itu dianggap afiah kalau ada manfaat untuk umatnya. Orang kaya itu pinter cari uang, tapi doanya tidak mustajab. Beda dengan orang miskin, doanya mustajab tapi tidak pintar cari uang, maka kirenya awet. Maka konsepnya orang kaya support kepada hartanya, orang Miskin support kepada orang kaya dengan doanya. Saya diprotes sama orang, Gus, lawang kiri iki dungane mandi ngopo ora ndongake awake dhewe? Ora iso. Contone ula kuwi duwe upas, tapi upas kuwi mandine nggih nyembur wong liya, ora ana ula mati mergo keleleken upase dhewe. pitik disembur ula, pitike mati. Wedhus disembur ula, wedhuse mati. Mahasiswi sembur ula, meteng. Hati-hati. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Dirungokno kimcil gitu. Malah galau. Gitu yuyu. Tahu bulat digoreng dadakan kecil harganya 500-an. Mosok namu gede enak ditol gratisan. Sapa sing mangan? Munawir. Wahai mahasiswi, ingatlah Nduk, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Dijogo, ojo nganti diuntal codot. Wa man kana lahu malun, nyumbang untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, apalagi atas ridho Allah. Insya Allah muktamar Nahdlatul Ulama akan dilaksanakan di Provinsi Lampung. Luar biasa Lampung. Makanya Lampung itu tak bisa dihilangkan dari memori saya. Keren. Kalau saya ingat Lampung, ingat gajah. Kalau saya ingat gajah, ingat Munawir. Niki kagem Mbah Munawir. Karena saya tidak pernah minum minuman kemasan apapun. Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tek saya nggak minum. Apa bedanya gajah dengan Munawir? Beda tipis. Kalau gajah kepalanya ada belalainya, Munawir belalainya ada kepalanya. Ya. Munawir. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, support dengan hartanya. Harta banyak gak ada manfaatnya itu musibah, tapi harta banyak ada manfaatnya itu adalah afiah. Banyak hari ini orang punya harta justru menjadi musibah, tidak pernah menjadi afiah. Support. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya. Rewang. Pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu mulang,
punya harta nyumbang, punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih. Blangkonan matamu iki blangkonan. Mampus. Copot wae. Belangkon saya ini kalau di Mekah terkenal, Pak. Ditanya sama orang Arab, "Mahada, ini apa?" Saya bingung. Belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, "Hada belangkon." Nah, saya nggak tahu bahasa Arabnya apa belangkon. Ditanya lagi, "Mahua belangkon?" Belangkon itu apa? Saya jawab, "Ina urroksi wadai endas." Akhirnya belangkon saya diminta, "Tang, Isal." Dicium, yo kecut kok goblok aku ora tau ngambung kok aku. Ini budaya, sama halnya songkok yang dipakai oleh Pak Bupati, Pak Rektor, itu budaya. Yang ingin saya sampaikan, mohon maaf ya. Wih, ngopo meneh? Kok kamu penasaran banget sih sama aku? Saya itu sering pakai kacamata hitam karena saya sering ngaji di kafe. Kenapa? Karena kalau ada yang seksi saya ngelirik nggak kelihatan. Wow. Pilihannya cuma 3 ini toh. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Gue ngapa dong ngadep gue? Ana ula. Kowe iki ngadekan kok. Maka kita bersyukur atas rahmat Allah dengan lahirnya Universitas Nahdlatul Ulama di Lampung. Saya berharap mudah-mudahan mampu mencetak kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kasih tahu kenapa Mas Deddy Corbuzier dari semua kiai dan ustadz yang mengajak dia masuk Islam justru mau masuk Islamnya melalui saya. Dia telepon saya seminggu sebelum masuk Islam, "Bro, I will to be a Muslim." Utak murah nyandak ini ya, oh bahasa Inggrismu elek kok. I love you, you love me, and you love-lopan. Kayak saya kemarin habis mengislamkan orang Australia, Pak. Tak suguh macam-macam nggak mau Pak Bupati. Akhirnya istri saya jengkel, masak singkong, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, doyan. Dia tanya sama saya, "What is this? Ini apa?" Saya mumet, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, "This is a bung." Aku mumet dase kok. Takon Munawir ya ora paham. What is the meaning of bung? Bung itu apa? Ya saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia teriak, Pak, amazing. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Malah aroma berakot tipe cangkamu celutak aku. Alasan Mas Deddy masuk Islam melalui Gus Miftah karena saya pernah mengatakan kepada Deddy, "Bro, besok wujud wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya orang yang keras, maka Islam akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masukmu melalui Islam yang ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan." Waktu itu dia bilang, "Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu ramah dan menyenangkan, this is you, not others." Itu adalah kamu, bukan yang lain. Ketika saya ditanya kenapa Islam saya menyenangkan, inilah intisari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 10:30. Saya harus berangkat ke Ngedi, kasihan hallnya di sana. Kita akhiri dengan sholawat hasbi rabbi jallallah
ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dhurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora iso.